Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang telah dibawakan pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Materi pertama yaitu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Adapun etika bertolak ukur pada akal pikir atau rasio, dan moral adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Persamaan akhlak, etika, dan moral yaitu memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Maka daripada itu, akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Materi kedua tentang akhlak dalam keluarga. Keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat, yang umumnya terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak. Orang-orang yang tergabung dalam satu keluarga ini umumnya memiliki komitmen jangka lain dan sebagian besar tinggal dalam satu atap bersama-sama. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain menanamkan ajaran Islam, kemudian memberikan rasa tenang, kemudian menjaga diri dari siksa api neraka, kemudian menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, kemudian melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Untuk itu, keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Sebuah keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berasal dari sebuah keluarga. Jadi itulah materi yang kedua. Selanjutnya kita melangkah kepada materi yang ketiga mengenai akhlak sosial. Manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, sebuah masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi secara terus-menerus yang memiliki satu pemikiran, satu perasaan, dan di bawah aturan yang sama, sehingga di antara mereka akan terjalin hubungan yang harmonis. Ada 8 poin akhlak sosial Islam yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat, yaitu 1. Akhlak saling menyayangi, 2. Beramal soleh, 3. Saling menghormati, 4. Berlaku adil, 5. Menjaga persaudaraan, 6. Berani membela kebenaran, 7. Tolong menolong, dan 8. Musyawarah. Kemudian kita melangkah kepada materi yang keempat, yaitu muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat.
karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan masyarakat lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Ruang lingkup muamalah itu terdiri dari dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. Muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan lain-lain. Adapun yang kedua yaitu muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syarak terkait dengan objek bendanya. Apakah satu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan, dan diperjualbelikan? Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia dan beberapa segi lainnya? Kemudian materi yang kelima yaitu tentang Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairul ummah, atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja, yaitu dalam pandangan Islam bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak etika profesional. Etika ataupun akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu siddiq, istiqamah, fatanah, amanah, dan tabligh. Dan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, dan tidak menyanyiakan waktu. Akhlak dalam bekerja. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Untuk itu manusia haruslah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Kemudian keharusan profesionalisme dalam bekerja. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang dihormati dan dilindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan, atau kemaslahatan secara umum. Baik, itulah tadi materi yang kelima. Terus yang terakhir adalah materi yang keenam, yaitu Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya baik, yaitu berupa zat maupun manfaat.
Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah, karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tapi juga buat kemaslahatan orang lain. Kewajiban mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Itulah tadi materi yang sempat saya rangkum. Demikianlah, mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.